Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan melakukan tutorial lengkap cara membuat bonsai kelapa setup down style atau gaya cungkir balik, teman-teman. Ini dia alat dan bahan-bahan yang sudah kita siapkan, yang nanti akan kita lakukan prosesnya. Mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan dan kita jelaskan sedikit ya bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Dan langsung saja, ini dia video tutorial selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan langsung saja, ini dia bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Ada ember bekas cat yang sudah saya lubangi, ada beberapa titik untuk drainase dan titik tengah yang sudah kita lubangi agak sedikit besar untuk tunas yang nanti kita akan masukkan. Dan juga ada bahan bonsai kelapa gading yang sudah tumbuh lumayan panjang ya. Dan juga ada serabut kelapa dan juga media tanamnya. Ini media tanah yang sudah kita campurkan dengan humus, teman-teman. Dan langsung saja kita lakukan prosesnya. Kita sedikit bersihkan untuk bagian bawahnya. Tadi sudah kita sedikit sayat-sayat untuk kelopaknya. Nanti kita akan membuang kelopaknya. Kita potong kelopak yang tadinya ini teman-teman semuanya ya, tadinya ini sudah kita kenapa kita bersihkan dan kita buang. Ini di bagian sela-selanya, di sela-sela kelopak dan juga sela-sela daun ada kutu putih dan juga banyak sekali semut yang membawa kutu putih. Sudah kita bersihkan, kita siram dan kita buang semua ya kutu-kutu putihnya. Sela-sela kelopaknya juga akhirnya saya sayat-sayat untuk membuang kutu-kutu putih yang bisa membahayakan buat bonsai kelapa gading ini, teman-teman. Kalau kita abaikan, kita biarkan kutu putih ini menggerogoti bonsai kelapa, bisa mengakibatkan kematian yang sebelumnya juga pernah terjadi ya pada bonsai kelapa saya. Dijadikan sarang semut yang membawa kutu-kutu putih, nggak tahu namanya apa ya, kutu kebul ya, yang biasa dinamai kutu kebul, kutu putih, yang bisa mengakibatkan kematian pada tanaman yang dihinggapi kutu kebul tersebut, teman-teman. Makanya kita bersihkan dan kita buang semua kutu-kutu kebul dan juga semut-semut yang tadinya menghinggapi bonsai kelapa ini, teman-teman. Habis ini kita akan memasukkan tunasnya, tunas kelapanya ya, hati-hati supaya tidak patah. Ini kita masukkan lewat lubang untuk daunnya supaya tidak rusak. Sedikit kita sungkupkan, kemudian kita masukkan ke dalam lubangnya, teman-teman. Ini hati-hati supaya daunnya tidak rusak. Tetap segala prosesnya step by stepnya kita lakukan dengan hati-hati supaya apa yang kita lakukan ya tidak mengecewakan, tidak mengakibatkan sesuatu yang tidak enak. Kalau nggak hati-hati biasanya ada saja masalah yang terjadi, teman-teman. Ini dia sudah kita masukkan, kita tata, kita posisikan supaya lebih enak pada saat nanti kita gantung untuk tunasnya menghadap ke depan, teman-teman. Kita masukkan serabut kelapanya sebagai penyangga juga, sebagai supaya tidak goyang-goyang, dan juga serabut kelapa ini supaya memudahkan nanti pada saat proses penyiraman
supaya air yang nanti kita siramkan itu tidak sampai tergenang di dalamnya teman-teman. Kenapa? Karena apabila air yang kita siramkan akan tergenang di dalamnya dengan media tanah seperti ini, itu bisa mengakibatkan busuk akar teman-teman, dan bisa mengakibatkan kematian pada bonsai kelapa ini. Jadi usahakan gunakan media tanam yang poros, yang bisa memudahkan air mengalir, tidak sampai tergenang, cukup dengan lembab saja teman-teman. Supaya kedepannya bonsai kelapa ini tumbuh subur dan tumbuh dengan cantik tentunya. Jadi usahakan atau kita gunakan ya, kita pilih media tanam yang bagus, media tanam yang poros, bisa menggunakan media sekam bakar plus tanah humus, tanah yang bagus yang akan memudahkan, akan menyebabkan subur agak sedikit belibet ini. Gunakan media tanah yang ada di bawah pohon bambu teman-teman. Di situ sudah ada sisa-sisa daun bambu yang tercampur dengan tanah. Itu tanahnya itu sangat bagus untuk media tanam segala macam tanaman ya, apalagi kalau kita aplikasikan ke bonsai kelapa kita. Tapi sayangnya memang untuk media tanam itu di beberapa tempat akan mengalami kesulitan untuk mencarinya, kecuali mungkin kita datang ke tempat penjual tanaman, biasanya sudah menyediakan media tanam seperti itu teman-teman. Tapi kalau nggak ada, kita bisa gunakan untuk menghemat ya, kita bisa gunakan sisa-sisa sampah yang ada, sisa-sisa sampah dedaunan apapun, kita kita potong-potong, kita jadikan humus, dicampur dengan beberapa molase atau kalau hal-hal semacam itu agak sedikit susah memang teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan IE4, molase, air sisa cucian beras yang kita fermentasi, kemudian kita masukkan ke dalam tanah-tanah yang tadi, tanah yang sudah kita campurkan dengan daun-daun kering, kita fermentasi lagi, kita sungkup sampai kurang lebih 1 bulanan. Itu bisa kita jadikan media tanam yang subur, bisa diaplikasikan ke tanaman apapun, apalagi kalau kita aplikasikan ke tanaman yang akan nantinya akan ada buahnya. Untuk tapu lampot juga itu sangat bagus sekali teman-teman. Oke, ini kita hampir selesai ya, kita sedikit oke, ini sudah selesai memadatkan. Tadi kita padatkan, kita memastikan supaya media tanamnya itu sudah memenuhi potnya teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman semuanya. Ini dia bonsai kelapa setup down style atau gaya gantung yang saya harapkan kedepannya mudah-mudahan menjadi bonsai kelapa yang cantik dengan daun yang melengkung. Dan nantinya rencananya untuk bagian atas kita masukkan lagi media tanamnya, dan kita bisa tanam bunga-bunga kecil yang cantik tentunya. Like, share, and subscribe ya teman-teman, masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta bonsai kelapa, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa. Bye bye.